Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bacaan pertama hari ini, Kamis 25 Juni 2020, dari kitab kedua Raja-Raja, bab 44, ayat 8 sampai dengan 17. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem, dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar, Raja Babel, datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakin, Raja Yehuda, mendapatkan Raja Babel, ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo Raja Israel di bait Tuhan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ia mengangkat seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan, kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya, sekalian pahlawan yang sanggup berperang, dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya, paman Yoyakin, menjadi raja menggantikan dia, dan menukar namanya menjadi Zedekia. Demikianlah sabda Allah, syukur kepada Tuhan. Bacaan Injil hari ini menurut Matius bab 7 ayat 21 sampai dengan 29. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh
sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Putramu mengajarkan bahwa orang yang mendengar sabdanya dan melakukannya adalah orang bijaksana. Akan tetapi, orang yang mendengar sabdanya akan tetapi tidak melakukannya adalah orang bodoh. Hidup bijak memang mutlak diperlukan di dalam mengikuti Yesus. Hidup bijak mengandalkan Yesus sebagai dasar kokoh tak tergoyahkan. Menempatkan hidup kita di atas dasar Yesus membuat kami tak tergoyahkan dan memampukan kami mengatasi semua tantangan yang ada. Ya Bapa, ajarlah kami supaya tidak hanya pandai merangkai kata-kata, namun mampu dan berani mewujudkannya dalam keseharian hidup. Ajarlah kami untuk tekun melakukan apa yang diajarkan Yesus, agar kami pantas masuk kerajaan surga. Engkau tidak hanya mengharapkan kesetiaan kami dalam doa, tapi yang lebih utama adalah relasi dengan sesama. Semoga hari ini kami mampu berbuat baik, meringankan beban sesama, dan melegakan hatinya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.